sifat at-tafasyi. Kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Jadi sahabat Al-Quran sekalian, secara bahasa at-tafasyi bermakna al-intishar. Ya, intasyara itu bermakna menyebar. Ya, atau bisa juga menyebar secara luas, ya, tersebar secara luas. Bisa juga kita maknai dengan merajalela. Ya. Jadi tersebar secara luas. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, oleh para ulama tajwid dan bahasa dikatakan bahwa sifat at-tafasyi ini adalah menyebarnya suara di dalam rongga mulut akibat berbenturan dengan dinding bagian dalam gigi atas dan bawah. Sekali lagi, sifat at-tafasyi itu adalah cara ucap di mana suara itu menyebar di dalam rongga mulut dikarenakan berbenturan dengan dinding bagian dalam gigi atas dan bawah. Sedangkan untuk hurufnya, ini sudah ada di sini, hanya ada satu yaitu huruf shin. Kita lihat gambarnya. Jadi sebagaimana kita ketahui dulu bahwa huruf shin ini keluarnya atau makhrajnya adalah di tengah lidah. Ya, di tengah lidah bersama dengan huruf jim dan ya. Kemudian yang kedua, kita juga sudah mengetahui bahwa shin itu termasuk huruf mahmuz. Huruf yang ketika diucap itu diiringi dengan aliran udara. Nah, ketika kita mengucapkan huruf shin ini, maka suara yang akan keluar atau udara yang nantinya akan menghasilkan suara atau bunyi huruf itu terbagi menjadi tiga. Ya, yang pertama, suara atau udara itu membentur dinding gigi, ya, bagian dalam, ya, gigi atas. Itu yang pertama. Ya, sekali lagi, bagian pertama itu udara membentur dinding bagian dalam gigi atas. Kemudian yang kedua itu adalah udara langsung keluar, ya, akhirnya menghasilkan bunyi. Dan yang terakhir, ya, bagian yang ketiga itu adalah udara membentur dinding bagian dalam gigi bawah. Jadi ada tiga bagian itu. Nah, kemudian udara yang membentur bagian dalam gigi atas dan bawah itu kemudian bergerak membalik dan menyebar di dalam mulut. Nah, tersebarnya udara di dalam mulut itulah yang dinamakan dengan sifat at-tafasyi ini. Kemudian kita lanjut ke nadhamannya, masih di bait terakhir untuk nadhaman sifat huruf, ya, yaitu bait ke-26. Jadi dikatakan walid tafasyi walid tafasyi asyinu. Jadi untuk sifat at-tafasyi itu hanya ada huruf shin. Begitu, ya, singkat saja. Diteruskan ke catatan saja langsung. Jadi sahabat Al-Quran rahimakumullah, ada minimal 2 catatan ketika kita mengucapkan huruf shin. Yang pertama adalah kita tidak boleh berlebihan, ya, dalam 2 hal. Ya. Jadi catatan yang pertama adalah kita jangan berlebihan dalam menggerakkan kedua bibir. Kita sudah mengetahui bahwa shin itu adalah huruf lisaniyun asnaniyun.
Jadi makhrajnya itu adalah dibentuk dari lidah dan gigi. Lisaniyun, asnaniyun, ya. Tengah lidah dan gigi. Nah, karena itu, maka bibir itu tidak punya fungsi sama sekali aslinya. Bibir kalaulah bergerak, maka bergeraknya itu hanya sekedarnya saja secara fitrah, karena memang otot-otot di mulut itu kan memang saling berhubungan. Makanya ketika ada yang bergerak, mestinya bagian yang lain pun akan bergerak, tetapi itu tidak boleh berlebihan. Sehingga ketika mengucap huruf shin, itu kita tidak diperkenankan mengucapnya dengan menggerakkan bibir berlebihan. Seperti yang kami sampaikan biasanya apa? Seperti orang yang sedang renang gaya bebas ya. Shui, shui. Jadi monyong dulu seperti mau membentuk huruf waw, yaitu tidak dibenarkan. Itu catatan pertama. Kemudian catatan kedua adalah kita juga tidak boleh berlebihan dalam menekan udara ya keluar dari makhrajnya, sehingga terdengar suara yang memang tidak nyaman untuk didengar, dan itu bisa dikatakan dengan takalluf ya, memaksakan diri. Sedangkan Al-Qur'an itu dibaca itu memang ya jangan sampai memberatkan diri ya. Kurang lebih begini ya, mengucap yang kurang nyaman tadi, sya, sya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu termasuk berlebihan. Jadi cukup disebar biasa saja. Ya, jangan sampai ditekan berlebihan. Kurang lebih seperti ini. Sya, syu, shi, bash, basya, basyu, bashi. Kurang lebih seperti itu.